Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan bahas mengenai materi sistem peredaran darah, yaitu mengenai darah. Darah merupakan cairan tubuh yang terdapat di dalam jantung dan pembuluh darah. Adapun fungsi darah, yang pertama sebagai alat pengangkutan di dalam tubuh. 2. Mengangkut sisa metabolisme dari jaringan tubuh ke alat-alat ekskresi. 3. Menjaga agar suhu tubuh tetap. 4. Mengedarkan air ke seluruh tubuh. 5. Mengedarkan hormon dari kelenjar endokrin. 6. Sebagai alat pertahanan tubuh dari kuman. 7. Mengatur keseimbangan asam dan basa supaya jaringan tidak rusak. Menjadi dua komponen, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah terbagi menjadi 3, yaitu sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah kita sebut sebagai trombosit. Plasma darah merupakan darah tanpa sel-sel darah berwarna kekuningan. Adapun komponen dari plasma darah terdiri dari air, protein darah, garam mineral, bahan organik, hormon, dan zat sisa metabolisme. Bagian dari plasma darah terdiri dari serum dan fibrinogen. Serum itu merupakan berfungsi dalam kekebalan tubuh, sedangkan fibrinogen itu berfungsi dalam proses pembekuan darah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai sel darah merah atau eritrosit. Memiliki ciri berbentuk pipih atau cekung atau bikonkav, tidak mempunyai inti, berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Pada saat embrio, sel darah merah dibentuk di hati dan limfa. Setelah dewasa, sel darah merah dibentuk di dalam sumsum tulang belakang. Kemudian sel darah merah ini dapat hidup sekitar 120 hari. Adapun fungsi dari sel darah merah itu adalah mengangkut oksigen, sari-sari makanan, dan sisa metabolisme. Sel darah putih atau yang kita sebut sebagai leukosit terdiri atas bermacam-macam. Di antaranya adalah eosinofil, limfosit, neutrofil, monosit, dan basofil. Adapun ciri dari sel darah putih berbentuk tidak tetap, mempunyai inti, tidak berwarna, dapat bergerak secara amoeboid, dapat menembus dinding pembuluh darah, sebagian besar dibentuk di dalam sumsum tulang merah, dapat hidup sekitar 1213 hari. Fungsi keseluruhan dari sel darah putih atau leukosit adalah melindungi tubuh terhadap infeksi. Seperti yang digambar ini, itu memiliki ciri bentuknya tidak beraturan, tidak mempunyai inti, ukurannya lebih kecil dari sel darah merah dan sel darah putih, berfungsi untuk proses pembekuan darah. Adapun proses pembekuan darah dapat kalian lihat pada bagan berikut ini ya. Ketika trombosit pecah, kemudian mengeluarkan trombokinase. Trombokinase ini mempengaruhi pembentukan protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan kalsium. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Dengan demikian, luka menjadi tertutup oleh benang-benang fibrin tersebut. Berikutnya mengenai golongan darah. Golongan darah dibagi menjadi 3 sistem. Sistem A, B, AB, dan 0, sistem resus, serta sistem MN. Adapun sistem A, B, AB, dan 0 itu terdiri atas 4 golongan darah, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah 0 atau golongan darah O. Untuk sistem resus itu dibagi menjadi 2, yaitu resus positif atau RH positif dan resus negatif atau RH negatif. Untuk sistem MN itu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan darah M, golongan darah N, dan golongan darah N. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kandungan yang terdapat di dalam golongan darah sistem A, B, dan O. Untuk golongan darah A memiliki rumus, memiliki aglutinin A, dan memiliki aglutinin B atau beta.
Apa yang dimaksud dengan aglutinogen? Aglutinogen itu adalah antigen. Sedangkan aglutinin itu adalah protein yang terdapat di dalam darah yang menggumpalkan darah, ya, terdapat di dalam plasma darah atau kita sebutnya sebagai antibodi, ya. Nah, jadi golongan darah A ini apabila dicampur dengan serum aglutinin A, maka dia akan menggumpal. Sedangkan apabila dicampur dengan serum aglutinin B, maka dia tidak menggumpal. Untuk golongan darah AB memiliki kandungan aglutinogen A dan B, sedangkan dia tidak memiliki aglutinin. Nah, apabila dicampur dengan serum aglutinin A, maka akan menggumpal. Dan apabila dicampur dengan serum aglutinin B, maka dia tidak menggumpal. Untuk golongan darah O atau golongan darah 0, dia tidak memiliki kandungan aglutinogen baik A ataupun B. Tetapi dia memiliki aglutinin yaitu alfa dan beta atau A dan B. Nah, untuk golongan darah O ini apabila dicampur dengan serum aglutinin A, maka dia tidak menggumpal. Dan apabila dicampur juga dengan serum aglutinin B juga tidak menggumpal. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu manfaat dari penggolongan darah. Manfaat dari penggolongan darah adalah pada saat melakukan transfusi darah. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada diagram transfusi darah. Di sini golongan darah A itu bisa mentransfusikan atau mendonorkan darahnya ke sesama golongan darah A. Untuk golongan darah 0 atau golongan darah O juga bisa mampu mentransfusikan atau mendonorkan darahnya ke golongan darah yang sama, ya. Begitupun dengan A, dengan B maupun dengan AB. Nah, tapi di sini nanti kita akan mengenal yang kita sebut sebagai resipien universal. Nah, apa itu resipien universal? Dalam hal ini, resipien universal adalah golongan darah AB. Kenapa golongan darah AB? Karena golongan darah AB ini dia mampu atau bisa menerima semua golongan darah, baik golongan darah A. Selanjutnya, golongan darah kalian B akan mengenal istilah maupun golongan donor universal. Donor universal kebalikan dari resipien universal. Kalau resipien dia mampu menerima seluruh golongan darah, kalau donor universal berarti golongan darah ini mampu memberikan atau bisa memberikan ke semua golongan darah, ya. Nah, siapa yang menjadi donor universal adalah golongan darah O. Jadi golongan darah O itu dia bisa memberikan seluruh ke seluruh golongan darah, baik itu ke golongan darah A, ke golongan darah B maupun ke golongan darah AB dan maupun ke golongan darah itu sendiri. Nah, anak-anak, untuk pembahasan mengenai darah, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Selanjutnya nanti akan kita bahas ke materi selanjutnya masih mengenai sistem peredaran darah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.